diberkati. Shalom Pak Jo. Apakah orang yang telah dibaptis, apakah belum tentu pilihan Tuhan? Contohnya kasus Yahya Waloni. Ini jadi terkenal ya Yahya Waloni ya. Jadi sangat terkenal ya. Jadi begini ya. Kita sebenarnya akan sampai ke topik baptis nanti ya. Akan sampai juga ke dalam topik baptis pada saat kita membahas mengenai ciri-ciri orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi serupa Kristus. Tapi sebagai gambaran saya kasih contoh begini saja lah. Hakiki dari baptis itu apa sih? Hakiki dari baptis itu apa? Waktu Allah berkata, waktu Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah ia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jadikanlah muridku, itu artinya apa? Murid itu apa artinya murid? Murid itu artinya meneladani gurunya. Murid itu artinya apa? Melayani gurunya. Murid itu apa? Hidup seperti gurunya. Nah, yang sudah demikian, yang sudah percaya, barulah dia dibaptis. Nah, yang manusia melihatnya, dia sudah dibaptis. Baptis petik, baptis Islam, apapun, pokoknya baptis. Manusia melihatnya sudah dibaptis. Gitu. Tapi Allah melihatnya bukan hanya dengan dicelupkan ke dalam air. Bukan hanya itu yang lihat. Karena hakiki baptis yang sebenarnya, dia percaya atau tidak. Gitu. Dan yang menentukan dia percaya atau tidak percaya itu Allah sendiri. Dari mana? Kalau Allah memberikan rohnya kepada orang itu, sehingga dia percaya. Karenanya orang bisa percaya kalau ada Roh Kudus. Dalam Korintus. Saya 1 Korintus 12 ayat 3 ya Pak Dodo ya. Itu mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang percaya itu hanya karena Roh Kudus. Nah yang bisa membuktikan bahwa Roh Kudus ada di dalam dia, itu kelihatan dari mana? Dari 11 hal tadi yang kita pelajari, antara lain adalah buah roh. Antara lain dia benar-benar dibaharui hidupnya hari lepas hari. Antara lain dia mempunyai kekuatan untuk melawan segala roh di dunia ini, termasuk roh penyesatan. Nah kalau dia bisa sesat, artinya nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Gitu. Karena Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, itu jelas dikatakan, engkau berasal dari Allah anak-anakku, dan kau telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab di dalammu ada Roh Kudus yang lebih besar dari roh dunia. Jadi kalau sampai orang itu bisa dikalahkan oleh roh dunia, itu membuktikan dia bukan berasal dari Allah. Itu membuktikan dia tidak ada Roh Kudus. Karena kalau dia berasal dari Allah dan ada Roh Kudus di dalamnya, dia nggak akan bisa dikalahkan oleh roh lain. Malah dia yang mengalahkan. Jadi mau dibaptis berapa kali pun dia jungkir balik, tapi kalau dia bisa dikalahkan, tidak pasti tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi baptisnya nggak sah, Pak. Saya tidak bilang baptis tidak sah. Di hadapan Tuhan, itu orang tidak berasal dari Allah. Di hadapan Tuhan, orang itu tidak punya Roh Kudus. Karena kalau berasal dari Allah dan ada Roh Kudus di dalamnya, firman Tuhan jelas mengatakan engkau telah mengalahkan. Dan kuasa itu permanen sifat, perfect. Nah, itu buktinya. Gitu. Jadi kita nggak usah lagi memperdebatkan. Si itu murtad, jadi bagaimana Pak? Kalau ada pendeta murtad bagaimana? Untuk saya ada pendeta murtad bukan aneh. Kenapa? Lah dia belum menerima Roh Kudus berarti. Kalau sudah menerima Roh Kudus tidak akan dia meninggalkan Tuhan. Bagaimana sih? Amin. Nggak mungkin. Kok di mata depan dia sudah ada kerajaan surga, kok malah dia tinggalin? Yang benar aja, mana ada orang masuk neraka? Adakah di antara kita yang mau masuk neraka? Nggak ada. Kita masih mau masuk surga. Nah orang sudah ada jaminan masuk surga, kok masih mau milih masuk neraka? Artinya dia tidak mengerti surga itu kayak apa gitu loh. Sederhananya seperti itu gitu. Jadi tidak
dari tindakan-tindakan visual, ya. Kita malah melihat dari buah. Itu yang harus kita lihat gitu. Kalau dia memang benar-benar sudah percaya Kristus, kelihatan. Apa contohnya? Dia bisa melawan semua yang sesat-sesat itu. Ya. Tidak akan dia murtad, atau tidak akan dia menjadi apa tadi? Jadi Islam itu namanya mualaf gitu. Gitu. Nanti lebih detail kita akan bahas di minggu-minggu terakhir ya, 16, 17, 18. 17, 18, 19. Kalau yang 20 itu khusus mengenai Yohanes 10 ayat 13. Yohanes 10. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 1 sampai seterusnya. Baik.